Halo sayang, selamat sore. Semoga kamu sehat selalu ya. Sehat selalu ya, harus sehat. Semua kamu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, dilancarkan rezekinya kamu, didamaikan jiwa kamu. Semoga kamu selalu dalam keberkahan. Amin. Oke, ini adalah general reading. Energi banyak orang ya. Jadi kalau resonate, energinya ketarik di sini, ambil sisi baiknya. Yang buruk ya jangan dipikirin, yang ada nanti kamu sakit kepala. Oke, di sini Jing akan langsung aja untuk tarik energi kalian ya. Di sini ada kamu adalah seseorang yang pekerja keras dan kamu itu sampai lupa, saking sibuknya bekerja sampai kamu tuh lupa untuk memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Dan saat ini kamu saatnya untuk beristirahat sebetulnya sih ya. Mungkin capek banget dari kemarin-kemarin, kamu tuh capek banget, kerjaan numpuk, abrek-abrek ya kan. Udah ngerjain banyak kerjaan numpuk, udah gitu mikirin ini itu, dan kamu kayak cukup lumayan lelah ya, badan kamu capek, pikiran kamu juga capek. Dan apalagi di sini sih Jingong lihat semesta tuh nyuruh kamu untuk istirahat dulu ya, untuk beberapa minggu ke depan sih ya. Bukan berarti istirahat itu bukan berarti kamu nggak kerja, tetap bekerja, cuman kayak ada di kamu atur lah waktunya lah ya, jangan sampai kamu lembur-lembur gitu loh. Jangan sampai, misalkan contoh kalau tentang di luar pekerjaan ya, jangan terlalu banyak pikiran gitu loh ya, karena kesehatan kamu di sini perlu dijaga ya, harus dijaga, diperhatikan ya. Karena kenapa, makin hari kan usia kamu makin menambah ya kan, bukan makin menyusut, bukan makin kecil, tapi makin menua. Nah, walaupun nih ngomong-ngomong nih ya, jangan tersinggung nih ya kalau kamu yang udah tua. Walaupun kamu udah tua nih, tapi jiwa kamu masih muda. Jadi karena di sini tuh sebenarnya kamu udah mulai banyak sadar sih ya. Oh iya ya, kok semakin hari aku udah semakin tua nih, kok harus begini nih. Mindsetnya kamu tuh kayak udah mulai dirubah gitu, pola pikir pak kamu, pandang kamu melihat sesuatu. Biasanya kamu ngelihat masalah yang berat gitu, kamu terus dramatisirin, kamu pokoknya gimana lah. Sekarang kamu kan udah memulai mikir, kalau gue terus-terusan mikirin kayak gini, yang ada gue stres. Nah itu akan merugikan diri kamu sendiri. Nah itu kayak mindset kamu tuh udah mulai berubah, karena dalam satu sisi kamu tuh juga, pikiran kamu kan juga apa ya, capek juga kalau mikirin hal-hal terlalu yang bagaimana itulah ya. Jangan terlalu disibukkan tentang pemikiran. Sudah kerjaan sibuk, tentang pekerjaan juga sibuk. Kalau Jingo lihat di sini, kamu sudah mulai berpikir untuk masa depan kamu, menata hidup kamu ya kan gitu loh. Kayak Jingo lihat kayak kemarin-kemarin kamu tuh boros banget, abis. Oke, nggak salah sih kamu itu boros, tapi yang penting kamu punya tabungan. Nah, yang di sini kayak beberapa dari kalian ya, kamu boleh komen ya kalau mungkin kamu udah ngelakuin ini semua. Kayak beberapa dari kalian sekarang kemarin kamu itu boros sampai nggak punya tabungan. Sekarang gajian habis hari ini juga. Pokoknya yang penting gue besok dapat, habis lagi, besok dapat, habis lagi. Sekarang kamu udah mulai berpikir untuk masa depan ya kan. Kan nggak mungkin juga kan kamu itu hidupmu itu bersama orang, nggak mungkin juga kamu hidupnya sendiri juga kan. Jadi entah, nggak peduli kamu itu hidupnya sama orang atau sendirian atau ada pasangan atau enggak, kamu sekarang udah mulai berpikir jernih. Yang tanggung jawab diri gue adalah gue, bukan orang lain. Jadi gue harus sayang sama diri gue harus peduli sama diri gue. Oke, mungkin gue kemarin gue peduli sama orang, gue sayang sama orang. Sekarang gue harus peduli sama diri gue. Dan sekarang kamu tuh mulai berpikir untuk masa depan kamu, menata hidup kamu. Entah itu mulai nabung atau entah apalah kayak gitu, atau ikut deposit atau apa. Karena beberapa dari kalian ada yang mulai udah berubah energinya seperti itu, untuk berpikir ke depannya gitu loh. Istilah kata kan, ya mungkin uang nggak dibawa mati sih, tapi kamu udah mulai berpikir, ya udah aku juga harus ngumpulin duit atau apa gitu. Karena banyak dari kalian yang pengen punya rumah, punya mobil, punya usaha ya kan, pengen lah hidup mapan. Siapa orang sih yang nggak pengen hidup mapan? Harusnya kamu udah mapan dari kemarin-kemarin. Mungkin kamu salah caranya aja ngejalanin kehidupan kamu ya, cara mengelola keuangan kamu aja ya seperti itu. Boleh baik, tapi kamu harus pikirkan diri kamu juga ya. Jangan sampai kamu itu baik sama orang tapi kamu nggak baik sama diri kamu sendiri. Kamu boleh sayang sama orang tapi kamu juga harus sayang diri kamu sendiri. Jangan sampai egois sama diri sendiri. Kamu harus perhatian sama diri kamu juga, karena diri kamu juga layak untuk dicintai. Jadi yang dimaksud diri kamu layak untuk dicintai itu nggak harus dicintai sama orang lain, tidak, tapi kita sendiri harus mencintai diri kita ya, begitu paham? Dan juga Jimo lihat kamu orangnya suka berbagi di sini, dan kamu orangnya bukan orang yang punya kedudukan tinggi atau bagaimana. Kamu rakyat biasa tapi kamu juga baik, kamu orangnya dermawan, kamu ini seperti itu. Di sini ada 7 koin. Nah, ini sih suatu keberuntungan juga sih. Kamu orangnya loyal, dan juga keberuntungan kamu juga datang pergi. Nah, gunakan ketika rezeki kamu itu sedang datang ya.
ya digunakan yang baik gitu loh. Jangan langsung habis saat itu juga. Jangan sampai duit setan dimakan jin, ya kan? Kalau makanya bekerjalah yang halal, makanya supaya dikit-dikit yang penting berkah, ya kan, kayak gitu. Dan beberapa dari kalian udah berpikir positif di sini, udahlah ngapain sih gue dapat duit banyak tapi habis-habis juga, karena hasilnya dari mana guys? Nah nggak usah diperjelas lah Jingho ya, nggak usah perjelas ya, nggak kayak gitu loh. Nggak usah komen kalau yang gini ya, takutnya kamu malu. Komen aja yang positif, kamu afirmasi diri kamu yang positif, semua akan terjadi positif. Apa yang kamu pikirkan positif ya terjadi positif, meskipun menyakitkan, meskipun kenyataannya nggak enak, tapi berpikir positif itu salah satu bentuk rasa syukur gitu sih, walaupun sakit gitu. Dan lanjut di sini ya. Oke. Kamu adalah sosok kebapaan, keibuan. Misalkan kalau kamu cowok, kamu adalah sosok kebapaan. Wow. Kalau kamu perempuan, kamu adalah sosok keibuan. Kamu tuh penyayang, pengasih. Kamu tuh tulus gitu loh sama orang itu ya. Kalau kamu cowok juga, kalau sudah sayang sama orang, kamu sayang banget. Kamu tuh kayak gimana sih? Kamu itu kebapaan. Gimana sih sifat bapak ke anak itu kayak gimana ya? Kayak gitu kamu memperlakukan orang lain kayak gitu. Wow, itu sih dewasa banget sih. Tapi nggak menjamin juga sih sifat kebapaan dewasa. Tapi Jingo ngelihat ya kamu itu orang yang memang bisa ngomong orang kayak gitu lah. Intinya kamu itu kayak apa sih, nyenengin aja lah. Dan apalagi energi kamu itu bener-bener terpancar banget. Dan juga kamu itu kepedulian kamu sama seseorang atau sama entah sama si sekeliling kamu atau teman kamu peduli banget di sini. Dan kamu sebetulnya punya penyakit yang sangat serius dan ini perlu diperhatikan. Kenapa ada kartu yang pertama tadi Jingo bilang, hey perhatikan sakitmu, dan ini kartu kedua nih ya. Kenapa sampai dikasih tahu bahwa kamu tuh sebenarnya punya sakit yang serius. Nah maka dari itu semesta memberitahu kamu ya, perhatikan kesehatan kamu, ya kan. Kadang-kadang penyakit timbul itu bukan karena ada kamu itu gimana, karena kita banyak pikiran. Karena pikiran adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Nah itu contoh stres gitu ya. Makanya gini, kamu mau marah silakan, mau nangis silakan, mau kesel silakan, boleh. Jangan sampai lebih dari 3 jam. Karena 3 jam itu udah termasuk, kalau menurut Jingho ya. Kalau orang beda-beda. Kalau menurut Jingho, marah dalam waktu 3 jam itu sangatlah lama, ya kan? Itu udah nggak sehat, ya kan, kayak gitu. Dan Jingo lihat di sini kamu orang yang sosok yang sangat penyabar, penyayang. Wow, ini sih amazing banget sih, keren banget sih kamu ini. Tapi kenapa ya kamu selalu mendapatkan penolakan atau sering mendapatkan kesakitan gitu loh. Sering banget mendapatkan luka batin gitu ya. Ya, kalau Jingo sih mau ngasih kamu saran ya, supaya kamu nggak mudah sakit hati. Istilah kata gini, kita kan nggak bisa ngelarang orang untuk baik terus sama kamu. Kita kan nggak bisa ngelarang orang untuk jahat juga. Kita nggak bisa mencegah seseorang itu berbuat apa sama kamu kan, sama kita kan. Jadi kita harus menjaganya dengan cara kita, ketika ada orang jahat sama kita, udah nggak usah tanggepin, abaikan, anggap aja angin lalu gitu loh. Seperti itu salah satu bentuk kayak pertahanan ya, pertahanan bentengin hati kita supaya kita nggak mudah luka, nggak mudah nggak mudah sakit hati. Karena orang kalau kita menyimpan kekecewaan terlalu lama, menyimpan sakit hati terlalu lama, menyimpan amarah terlalu lama, akhirnya itu menjadi penyakit. Nah ini di sini ya, ini pesan untuk kamu, benar-benar ini harus diperhatikan, harus kamu terapkan apa yang disaran untuk kamu, ya seperti itu. Oke, dan di sini masih ada satu kartu lagi ya. Wow, beberapa dari kalian di sini Jingo ngelihatnya ya. Wow. Kayaknya semesta kayak lagi berpihak sama kamu ya. Mungkin saat ini proses dalam kehidupan kamu tuh gak mudah banget sih ya sayang ya. Kayak lika-liku kayak kamu tuh pengen mencapai suatu puncak ke gunung. Gak mungkin kan kamu langsung nyampe di atas sana kan, gak mungkin kan. Pasti otomatis prosesnya ya kan. Untuk naik ke puncak mendaki itu pasti ada binatang buas, atau ada duri-duri, atau ada pohon-pohon yang gak enak banget. Ibarat kata kehidupan kamu, ketika kamu ingin merasakan kehidupan kamu lebih damai, pasti kita akan ngelewatin yang namanya masalah, yang namanya ya apa sih ya gitu deh, lika-liku yang namanya kerikil-kerikil dalam kehidupan itu. Nah kita tanggapin dengan positif thinking dan kepala dingin lah, seperti itu. Ya baru kamu akan mencapai kedamaian. Di sini ada pernikahan juga sih sebetulnya ke depannya. Tapi Jingo lihat beberapa dari kalian sebetulnya kamu sebetulnya ada yang nggak bahagia, tapi kamu berusaha untuk bahagia. Dan juga hati-hati di sini karena akan ada masalah yang nggak terduga. Mungkin beberapa dari kalian sudah mendapati masalah tapi bisa diselesaikan. Semoga kamu yang saat ini punya masalah bisa diselesaikan ya, supaya kamu mendapatkan kebahagiaan dan cepat menikah, atau kamu mendapatkan keturunan kalau udah menikah. Oke, semoga resonate dan bermanfaat.
readingan kali ini buat